para jin atau Lucifer. Oh, dipecat jadi Tuhan dia. Mereka adalah juga pejabat surga atau Tuhan. Kemudian dipecat. Jadi gini. Waduh, iblis Tuhan awalnya. Dulu mereka lah Tuhan. Dulu. Tuhan artinya pejabat surga ya. Iya. Mereka dulu adalah para petugas surga. Udah. Siapa yang jelas dulu arti kata Tuhan ya? Siapa yang pecat dia? Siapa yang pecat dia? Bapa atau Yahweh. Ada ini nggak? Ada surat pemecatan nggak? Ah, udah lari otaknya kan? Kenapa? Ya udah, cukup. Dengarkan dulu ya, saya jelaskan ya. Ya silakan. Nah, jadi ada 3 golongan pejabat di semesta ini. Ya, karena semesta terbagi 3, surga, dunia, dan neraka. Ya, jadi setiap pejabat negara atau pejabat dunia disebut disama dengan Tuan atau yang mulia. Setiap pejabat surga disapa dengan sangat Tuan atau sangat mulia atau Tuhan. Ya. Kemudian pejabat neraka yaitu hantu, itulah pejabat gua-gua gelap, ya. Paham itu? Iya. Jadi ada Tuan disebut dengan pejabat dunia, Tuhan disebut dengan kepada pejabat surga para yang sangat-sangat mulia, hantu itulah pejabat gua gelap atau pejabat neraka. Nah, siapa yang melantik mereka jadi pejabat? Siapa? Ya. Terkhusus pejabat surga yang melantiknya adalah Bapa di surga karena dialah pejabat surga tertinggi atau bos tertinggi di semesta. Kalau pejabat neraka, siapa yang lantik? Dia otomatis menjadi pejabat di neraka karena dia dipecat dari surga. Oh, dipecat jadi dia dapat jabatan di neraka gitu ya? Ya, karena dia di situ makanya, ya kan? Ya kan? Jadi gini, ya kalau definisi iblis menurut Bible adalah malaikat-malaikat surga yang berdosa diusir dari surga dan dimasukkan ke dalam gua-gua gelap. Ya, itulah iblis itu. Jadi karena iblis itu diusir dari surga, sehingga para pejabat surga menjadi musuh abadi bagi para jin atau para iblis. Kalau tentara Romawi yang membunuh Yesus itu jadi pejabat apa dia? Tentara Romawi nggak masuk dia masuk pejabat, itu pejabat dunia nih itu. Oh, pejabat dunia dia. Jadi saya ulang dulu ya. Iya. Jadi pejabat surga adalah musuh abadi bagi iblis. Kenapa? Karena para iblis diusir oleh para pejabat surga. Sehingga para iblis tidak berkiblat, tidak bertuhan, tidak berbakti kepada pejabat surga. Ya. Itulah makanya umat iblis juga tidak berkiblat kepada pejabat surga. Umat iblis pasti tidak berkiblat kepada pejabat surga. Kenapa? Karena iblis ada memusuhi para pejabat surga. Oke, kesimpulannya sebelum ke yang lain. Kesimpulan sebelum ke yang lain. Pak Gue Masak. Sebelum kesimpulannya, siapa saja pejabat surga, siapa saja pejabat neraka. Kesimpulan, silakan. Ya. Pejabat surga terdiri dari Bapa Sang Maha Pencipta, kemudian Yesus, kemudian para malaikat surga atau para nabi kudus, gitu. Itulah yang menjabat di surga. Ya, jadi kalau ada yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta, tetapi dia tidak termasuk pejabat surga, maka itu kami sebut iblis. Iblis itu bersarang di gua gelap. Iblis itu namanya banyak tertulis di hewan-hewan. Ya, paham itu ya? Kalau pejabat neraka siapa? Pejabat neraka terakhir. Pejabat neraka terakhir. Para iblis, para jin. Oke, cukup. Makasih ya, Gue Masak ya. Oke, Bang. Saya Bang. Ya. Jadi harus dipahami gini. Sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling Allah, makhluk yang paling ajaib. Makhluk yang paling Tuhan. Ya. Udah cukup. Udah. Bukan paling Tuhan. Udah. Ini Bang Panjaitan dari tadi mau ngomong. Oke, Bang, izin saya, Bang. Artinya, gue pastikan kalian semua ini sesat. Semua. Iya, nggak apa-apa kita sesat, nggak apa-apa. Ya, Bang Panjaitan silakan. Oke. Makasih Bang Andi ya atas kesempatannya dikasih waktu buat saya ya. Oke, Bang Gue Masak, minta tolong izin dulu saya, Bang ya. Bang Panjaitan ini Muslim Kristen, Bang?
Saya Kristen bang. Iya silakan. Oke siap. Tadi Bang Goldian saya lihat udah turun. Saya nggak mau kalau nggak ada dia. Ini saya harus ada dia biar saya jelaskan. Oke, Dari abang tadi dia tunggu saya aja. tengok. Abang tunggu aja di sini. Bang Goldian lagi dipangkas rambut. Abang tunggu aja di sini ya. Jangan kemana-mana. Biar kita diskusi Oke, dulu. siap. Setelah Goldian naik, Itu- baru abang ngomong ya. Oke? Oke siap. Aku Oke, harus ada di sini Bang Goldian sama Iya. Kak Nora itu harus ada. Ya udah. Abang di Ini dulu. saya Nora. Panggil ke sini minta tolong. Panggil Ini dulu saya semua ke sini, Nora. minta tolong. Gue masak sebentar lah, maklum. Oke siap Kak. Saya Bang jelaskan Meta, kalau Bang gitu. Meta. Saya Pak lanjutkan Meta, ya. sebentar. Sebentar dulu Pak Meta, satu-satu. Bang Panjaitan bilang harus ada Goldian dengan si Nora. Si Nora sudah ada. Silakan. Nanti nunggu Goldian, Bunda siap. Nora. Biarin. Oke, siap. Nunggu Goldian. Iya, saya harus nunggu Goldian. Soalnya dari tadi saya lihat dia agak membantah semua apa Ya. yang disampaikan Pak Metanoia gitu. Oke, Tapi saya punya Anda logika standby yang dulu, Pak berbeda. Panjaitan. Pak Panjaitan standby dulu, biar kita diskusi sama yang lain dulu ya. Anda standby Oke, di siap, sini Bang. di Oke, atas siap, ya. siap. Oke. Di mute dulu Bang, noise Bang. Oke, Silakan Anda Pak Pak. Meta. Bilangan 23 yang dibacakan oleh Bang Goldian, saya bacakan lagi ya, karena saya tidak bisa Oke, menerjemahkan. silakan. Allah bukanlah manusia, koma, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi penekanannya di situ bukan Allah tidak boleh menjadi manusia. Penekanannya adalah masalah di berdustanya. Yang kedua adalah penekanannya adalah menyesal. Penekanan yang ketiga adalah berfirman dan tidak menepati. Ini kan semua Ya udah kalau gitu Pak Pendeta Meta. oleh Allah, Ya udah oleh Pak Tuhan. Pendeta Meta dipersingkat, diulang-ulang. Begini aja Pak Pendeta Meta sebelum kemana. saya singkat, narasinya Cukup, udah cukup Bang. saya katakan bahwa manusia Udah didengar kok. Gimana sih panjang kali ah. Keluaran 23 kan udah semua orang tahu. Anda nerangin malah di sini. Gini ya, jadi Tuhan Pak Meta ini manusia atau bukan manusia? Jawab dulu. Pendeta Meta, Tuhan kamu manusia atau bukan manusia, Bang? dia pernah datang jadi manusia. Saya nggak nanya itu. Tuhan kamu itu A manusia, B bukan manusia. Sekarang dia ada di surga. Dia Saya nggak nanya sepenuhnya itu. ada dalam pendirian di surga. Saya ulang kembali pertanyaannya Pak ya. Ini dengerin baik-baik bahasa Indonesia nih Pak Oke. Pendeta ya. Tuhan kamu itu adalah A manusia, B bekas manusia, B bukan manusia. Saya tidak jawab pertanyaan Anda. Saya akan Ya udah. jawab dengan jawaban saya. Lo bagaimana mau menjawab kalau nggak ditanya? Iya, maka saya jawab. Saya jawab tapi Kalau begitu Anda yang membuat pertanyaan Anda jawab sendiri karena Anda nggak jawab pertanyaanku. Ya silakan Anda buat pertanyaan terus Anda jawab sendiri. Silakan. Asik toh kalau sama gua. Silakan lu bertanya, lu jawab sendiri. Allah saya adalah Allah yang punya firman dan punya roh. Firman-Nya itu sudah menjadi manusia. Oke? Oke, sekarang Yesus itu di surga Tuhan apa bukan Tuhan? Dia di surga adalah Tuhan. Tuhan, baik. Yesus itu manusia di surga atau bukan manusia? Kabur. Kabur kan? Sama gue pasti kabur karena bahaya pertanyaannya. Kena nanti dia jadi pejabat surga kalau gue masak. Pasti lari dia jadi pejabat. Lanjut mana Ra? Lanjut mana Ra? Ya Nor, dem-demannya. Ajaran kasih. Nora, yuk. Kan udah dibilang, saya nggak bahas agama loh. Sama. Udahlah, kalian semua bertanya sama saya aja. Jangan dulu Bang, tunggu dulu Bang, Kristen, biar yang saya Muslim segala menjelaskan. macam. Itu Bang Goldian mana dia? Aku kalau dia udah nggak ada, aku merasa dia Sebentar. kabur itu. Dia lagi Sama pangkas. saya aja. Bang, Dia lagi apa yang pangkas kamu rambut. apa yang kamu bahas? Panjaitan. Oh, berarti ada pelanggan dia tukang pangkas, ada pelanggan dia gitu. Jadi Iya. Nunggu lama Terserah pula. lu lah, terserah oke lu. siap-siap. Kasih saya kesempatan kali ini dulu Bang. Enggak, dengerin dulu. Topiknya adalah Tuhan itu manusia atau bukan? Itu topiknya tadi. Oke siap, kasih dulu saya kesempatan Bang. Ya jawab dulu, Tuhan itu A manusia, B bukan manusia. Silakan.
Oke, sekarang kita berpandangan secara logika dulu. Ini ibaratnya kita nggak usah menutup berlogika, kitab-kitab langsung kita aja ke dulu, kan? topik. Tuhan kamu itu Iya, ini langsung ke manusia. topik. Iya, ini langsung ke topik. Dengerin dulu pertanyaannya ya. Dengerin dulu, ini bahasa Indonesia nih. Tuhan kamu itu A manusia, B bukan manusia. Manusia yang sangat ajaib. Diam kau, gue masak. Panjaitan, Tuhan kamu A manusia, B bukan manusia. Saya terlempar. Ya, udah tadi jawab Kenapa apa ya? manusia udah. sama bukan manusia? Ya, Tuhan itu Panjaitan ya diam Tuhan dulu. gitu. Oke, tunggu bang. Pendeta Gini, Meta, bang. diam dulu. Pendeta Meta belum selesai tadi. Kasih. Tuhan Pendeta Meta, saya adalah Allah yang punya firman dan punya roh, dan firmannya itu telah menjadi manusia. Oke, siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu, pendeta? Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus, bagus. Yesus di surga itu manusia atau bukan? Yesus di surga sepenuhnya manusia dalam kemuliaan. Oke. Ya, saya ulang ya. Yesus Manusia itu yang Allah. dengerin. Yesus di surga itu punya fisik atau tidak? Ya Punya fisik. Punya fisik. Fisiknya itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki sudah pasti. Laki-laki. Itu anaknya Maria atau bukan? Anak Maria di bumi. Memang dilahirkan dari Maria. Oke, berarti Tuhanmu anak Maria, betul? Ya, dalam kemanusiaan Ya udah anak Maria. cukup, udah dijawab. Tuhannya anaknya Maria. Lanjut Manora, selesai tau? Mudah tau? Dalam Gampang. kemanusiaan anak Maria. Ya Nggak udah apa cukup. salahnya. Udah nggak salah. Bang Handi. Tadi Ya, Bang Handi cukup. langsung melontarkan pertanyaan. Jangan dilontarkan Dah. pertanyaan dulu, kasih kita kesempatan Diam dulu menyampaikan kau, statement bang, dulu. bang, diam dulu kau. Pendeta Meta udah akui Tuhannya itu Yesus anaknya Maria di surga, udah diakui dia, udah cukup. Udah ya. Kan beda ini, beda pendapat dari Oh, beda kami, server. Pendapat Ya dari udah, saya. kau Dia dalam kemanusiaannya dilahirkan oleh Maria. udah diakui kau, udah. Sekarang Panjaitan lagi, udah diam. Oke. Sekarang Pak Panjaitan, Yesus itu di surga Panjaitan manusia atau bukan? Silakan. Tunggu, abang jangan bertanya dulu sama saya. Saya mau Terus mau menyampaikan ngapain? apa yang saya Kita Apa nggak yang perlu saya ada ketahui, khotbah. oke, gini, Bang. Kita nggak perlu ada Kita- khotbah gereja di sini. Langsung bukan aja aku ke bukan topik. berkhotbah. Kan abang tadi kita kan membahas kenapa Yesus itu dibilang Tuhan. Oke, gini. Tuhan bisa nggak jadi apa aja? Itu yang saya bertanya. Ini jangan dijawab dulu, oke? Oke. Tuhan bisa nggak jadi apa aja? Ya jelas bisa. Misalnya kalau misalnya Bang Handi atau Kak Nora bilang Tuhan Jangan nggak lu bisa ngomong jadi apa aja, sendiri. Diam dulu kan Tia, TikTok kan. Kalau Tuhanmu bisa jadi apa saja, Tuhanmu pernah dengerin dulu, diam. Kalau Tuhanmu bisa jadi apa saja, Tuhanmu pernah nggak menjadi motor yang ada di belakang kamu itu yang naiki? Pernah atau tidak? Bang minta tolong dulu Bang. Abang langsung membantah pernyataan saya. Kamu Dulu saya sendiri yang menyelesaikan. ngomong. Tuhanmu bisa jadi apa saja, saya tanya. Tuhanmu pernah nggak jadi motor kau naiki di belakangmu itu warna merah? Pernah atau tidak? Jawab. Ya. Tuhan bisa jadi apa aja. Ya, Pernah nggak jadi kalau motor? misalnya abang bilang Tuhan nggak bisa jadi apa aja, berarti abang meragukan keilahian Saya Tuhan. tanya kepada Anda sesuai argumentasi kamu. Jadi kalau berargumentasi itu nanti jangan ketabok sendiri. Kalau Tuhanmu bisa apa saja, pertanyaan saya adalah pernah nggak Tuhanmu menjadi motor seperti yang ada di belakang kamu yang kau naiki tiap hari? Pernah atau tidak? Jawab. Oke, siap. Tuhan Islam Tuhan juga bisa jadi motor, manusia, tapi untuk Muhammad. apa Tuhan jadi motor kan gitu? Oke, Pernah sekarang nggak? Saya tanya pernah nggak jadi motor? ya untuk apa Tuhan jadi motor? Enggak, jawab saja. Pernah atau tidak? Ya kan itu saya bilang, itu saya jawab, untuk apa Tuhan jadi motor kan? Berarti gitu. nggak pernah. Oke, Nggak sekarang pernah atau, jawab dulu. Pernah atau tidak? Jawab dulu. Pernah atau tidak? Jawab dulu itu. kan sudah saya jawab Bang. Apa Abang jawabannya? Abang kalau berdebat kayak gini udah pasti nggak masuk karena kenapa? Abang Pernah selalu nggak? memotong. Jawab dulu. Pernah nggak jadi motor? Ya kan udah saya bilang untuk apa Tuhan jadi motor? Berarti nggak pernah jadi motor. Iya nggak pernah. Oke, nggak pernah ngomong dong. Nggak Oke, pernah. siap. Nah, kalau nggak pernah Oke, jadi saya motor, lanjutkan lagi. dengerin. Kalau Tuhanmu nggak pernah jadi motor, Tuhanmu pernah jadi apa? Silakan. Oke, siap. Tuhan bisa jadi apa aja? Ya, Tuhanmu pernah misalnya jadi Tuhan apa? jadi Langsung jawab saja. Tuhanmu pernah jadi apa? ya dia turun jadi manusia. Ya, jadi manusia. Cukup. Oke, berapa tahun Tuhan menjadi manusia?
Minta tolong bang, abang kami memberikan statement, abang seolah-olah memberikan pertanyaan yang memojok gitu. Jadi Ya kok kami tidak bisa menyampaikan apa yang ya, saya tanya berapa tahun Tuhan mau menjadi manusia, jawab saja. Susah amat sih lu. Handi, dengerin aja Bang Panjaitan Yang dulu. Kamu nggak Ini usah kan saya kasih bertanya, pertanyaan dia yang bilang. bodoh. Iya betul, bang Andi itu sebenarnya harus mendengar, dia nggak boleh Kamu nggak. pernah menjadi manusia. Masa Jawab, terkait saya tema yang sudah jawab. disampaikan. Kamu jangan jadi moderator di sini. Ini muslim, diam kau. Tuhanmu pernah jadi manusia. Saya tanya dong, berapa tahun Tuhan mau jadi manusia? Tinggal dijawab. Susah amat. Jawab. Kenapa abang membuat waktu berapa tahun gitu, sedangkan waktu perhitungan Yesus datang itu tidak menggunakan kalender yang kita pakai sekarang gitu. Oke, sekarang gini bang, kenapa Tuhan turun jadi manusia? Kalau Karena manusia itu mempunyai logika gitu, mempunyai akal dan logika. Jangan kau bertanya baru kau jawab. Kau jawab pertanyaanku. Kan Tuhanmu pernah menjadi manusia. Oke. Mulai dari umur 1 hari dalam kandungan, 9 bulan dalam kandungan, 0 hari di palungan, dibungkus kain lampin, terus kemudian di umur 12 baru kelihatan, 13 sampai 29 menghilang, 30 dia mengajar, 33 tahun dia disalib. Pertanyaan saya, Tuhan mau menjadi manusia itu berapa tahun jadi manusia? Jawab. Berapa tahun? Saya tidak bisa mengungkapkan berapa tahun, tapi yang jelas selama Tuhan berada dalam. Udah, gak bisa menjawab. Saya alihkan ke Bang Jibril. Assalamualaikum Bang Jibril lagi. Bang Andi, tolonglah Bang Andi. Ya, kau nggak jawab kok. Sedikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sedikit lagi, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sedikit boleh, warahmatullahi Bang? wabarakatuh. Bentar Bunda Nora, Bang Jibril bisa stay dulu nggak? Saya mau keluar setengah jam. Setengah jam boleh? Setengah jam boleh. Setengah jam ya, oke. Oke, saya tinggalin HP ya. Siap. Di sini ya. Oke. Iya, Bunda jangan- Nora lanjut ya, Bang Jibril. Oke. Izin Bang Handi, Bang Jibril boleh? Boleh, silakan. Sedikit. Tafadol. Iya. Waduh, saya apa tuh? Tafadol. Alah, saya apa tuh? Minal Ya, aidin wal faidin ya semua yang ada di sini. sama-sama minal aizin wal faizin. untuk semua Ampuni umat hamba muslim. Allah, ampuni hamba Allah yang ini satu nih. Mudah-mudahan kita di catatan kita masing-masing tuh nggak ada dosa. Amin. Jadi kita nggak usah Amin. saling cari lagi, nanti kita ketemunya di jannah aja. Ya, Amin. insyaallah, insyaallah. Insya Allah. Disambung, Ya. Bunda. Oke, Bang Panjaitan. Oke, siap, Kak. Ini kita diskusinya apa aja ya? Maksudnya kita ke poin. Saya tidak suka yang mutar-mutar. Ya, jadi Oke, begini siap. Bang Panjaitan. Tadi katanya Bang Panjaitan bilang bahwa Tuhan itu bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa saja, betul ya? Iya betul. Ya, saya akui karena Tuhan itu adalah Maha Kuasa, Maha segalanya. Dia Iya, bisa benar. menjadi Ya, apa betul. saja. Oke, sekarang boleh nggak saya buat sedikit satu analogi yang simple. Seorang presiden yang kita tahu adalah seorang pemimpin negara. Betul kan? Dihormati oleh seluruh rakyatnya. Betul ya? Bahkan presiden-presiden yang berada di luar negeri pun menghormati presiden yang ada di Indonesia ini yang kita tahu adalah Pak Prabowo. Sekarang saya tanya, ketika Pak Prabowo mengunjungi satu pasar, dia di situ melihat toilet umum lagi kotor. Bisa nggak dia membersihkan toilet umum itu? Kalau dia mau membersihkan bisa aja, tapi kan karena dia punya. Tunggu, dengar dulu, sebentar. Oke, Berarti poinnya bisa, ya? Lanjutkan. Berarti bisa, lanjutkan. Ya bisa, karena kalau dia mau, tapi karena dia posisi dia sebagai tahta tertinggi sebagai presiden, pasti ada yang namanya anggota dong, misalnya bawahan dia, entah itu That's right. pihak Ini kebersihan poinnya. atau apa. Ya betul, oke, betul. Ini poinnya. Yang kita tahu, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah itu, oleh Tuhan, itu ada yang membantu. Maksudnya Tuhan juga punya pesuruh yang kita tahu adalah malaikat. Nah,
Bisa nggak Tuhan menjadi manusia? Yes, saya katakan bisa. Tapi sekarang di sini bukan bisa atau tidaknya, abangku. Pantas nggak Tuhan menjadi manusia? Oke, boleh saya menyampaikan statement saya sendiri. Pantas nggak Tuhan menjadi manusia? Biar saya sampaikan. Tolong dulu Kak ya, oke. Jangan Begini, panjang. Kak. Mudah-mudahan bisa logika saya bisa masuk ke pemahaman Kakak. Silakan. Ada semut, ini semut nih. Dia tersesat di sebuah gurun, tersesat di sebuah anggaplah gurun yang dikelilingi oleh air atau tersesat di pulau yang inilah yang dikelilingi air gitu. Nah, semut ini mau keluar ke pulau yang lain tapi tidak tahu jalan. Ini contoh ya. Oke. Nah, semut ini bersama ini ibaratnya segerombolan semut nih, banyak nih semut nih. Tapi pemimpin semut ini mau mencari jalan untuk keluar dari tempat itu tadi yang mereka tersesat tadi. Nah, semut ini tidak tahu jalan, tapi dia ibaratnya Tuhan itu kan ada kan. Nah, dia meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan ke seberang semut. Ya. Nah, akhirnya jadi semut. Nah, Tuhan itu udah tahu dia misalnya jalan untuk keluar itu dari sana, dari misalnya entah dari kiri. Nah, tapi semut nggak tahu bahasa Tuhan kan gitu. Nah, untuk Akhirnya, bagaimana cara Tuhan menyampaikan semut yang tersesat ini untuk menyampaikan jalan Tuhan itu? Tuhan jadi semut. Nah, itu dia, di situ dia. Dia. Mau tidak mau Tuhan turun menjadi semut untuk menyampaikan jalan keluar oleh semut tersebut. Jangan ketawa, Bang. Oke. Sebenarnya Bang Oke, mungkin tadi cara aku menyampaikan apa itu tadi yang misalnya tersesat di sebuah pulau bukan? Iya. Ibaratnya tersesat di hutan-hutan belantara lah gitu kan. Iya, Bang Panjaitan, ujungnya saya jadi tersesat. Oke, siap. Jadi tersesat. Oke. Bang Panjaitan sendiri mengatakan, tidak mungkin dong Pak Presiden itu harus mencuci toilet umum karena dia pasti akan ada bawa-bawahannya untuk mencuci, betul kan? Bang Jibril Nois, betul kan? Oh, maaf. Nah, jadi begini Bang, sebenarnya jawaban kamu itu sama seperti pemikiran saya yang soal presiden, bukan soal semut. Kenapa saya katakan kayak gitu? Tuhan bisa menjadi manusia, tapi pantaskah? Tidak pantas, karena Tuhan memiliki sifat kemahaan, Bang. Manusia tidak memiliki sifat maha, Bang. Manusia itu terbatas. Ketika kamu menatap di depan, belum tentu kamu bisa menatap 200 meter dari depan kamu. Belum tentu kamu bisa mendengar 5 kilometer dari depan atau belakang atau samping atau atas atau bawah kamu. Kan begitu? Karena kamu memiliki sifat kemanusiaan yang sebenarnya adalah terbatas. Nah, kalau Tuhan, dia memiliki sifat kemahaan, Bang. Maha mendengar bukan berarti dia punya telinga, Bang. Maha melihat bukan berarti dia punya mata, Bang. Karena apa? Ketika dikatakan maha melihat, dia bisa menjangkau seluruh alam semesta ini, Bang. Yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, kalau Tuhan sudah menjadi manusia, Bang, berarti derajat dia sama saya itu sama, Bang. Hakikat kami. Sama-sama manusia. Ketika saya lapar, Yesus juga lapar. Ketika saya menangis, Yesus juga menangis. Ketika saya ketakutan, Yesus pun merasa ketakutan. Jadi terbantahkan ada keilahian di dalam dirinya. Karena apa? Karena Tuhan tidak mungkin menangis. Tuhan tidak mungkin merasa takut. Jadi kalau kamu mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia, betul. Tetapi Tuhan tidak perlu menjadi manusia. Jadi kalau kamu menganalogikan ke semut, ya, kalau kamu menganalogikan ke semut itu sudah salah. Karena apa? Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh malaikat itu adalah suruhan Tuhan. Ya kan? Nah, untuk kepada manusia, Tuhan mengutus yang namanya nabi dan rasul, Bang. Itu baru betul. Nah, biar manusia tidak tersesat. Oke, saya bantah, Kak. Sebentar dulu, Bang. Jangan dulu bantah. Karena analogi Abang tentang semut sudah salah. Nah, untuk tidak menyesatkan manusia, untuk menuntun manusia ke jalan yang benar, Allah mengutus nabi dan rasulnya. Nah,
Kerjaan Nabi dan Rasul ini menyampaikan wahyu yang dari Tuhannya kepada pengikutnya. Sama seperti di dalam Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus menerima firman dari Tuhannya dan menyampaikan kepada pengikutnya, kepada baninya, yaitu Bani Israel. Karena Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang hilang dari umatku. Siapa umatnya? Umatnya adalah Bani Israel di dalam Matius 15. Jadi biar menuntun manusia, Tuhan tidak perlu menjadi manusia. Tuhan mengutus hambanya yang dipilihnya, yang diberikan mukjizat. Jadi kenabian dan kerasulan seorang hamba yang dipilih oleh Allah ini memiliki mukjizat. Tuhan tidak memiliki mukjizat, abangku. Tuhan melakukan suatu keajaiban. Keajaibannya apa? Maria bisa mengandung anak tanpa ada hubungan. Ini keajaiban dari Tuhan. Elizabeth yang sudah dikatakan mandul bisa juga hamil. Itu keajaiban Tuhan. Siti Sarah ya, yang katanya sudah uzur, yang sudah tua bisa hamil, itu keajaiban Tuhan. Nah, Nabi Musa membelah lautan, tongkat menjadi ular, itu mukjizat. Yesus membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati, itu mukjizat. Jadi Tuhan tidak melakukan mukjizat. Pada waktu Yesus merubah anggur menjadi air, itu mukjizat. Apakah Yesus bisa menciptakan air? Tidak. Kecuali Yesus menciptakan air, baru dikatakan itu keajaiban. Karena Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus mengklaim, yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Tuhannya. Siapa nama Tuhannya? Ada tertera di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus adalah utusan. Sebenarnya selesai dari saya. Jadi inti poinnya dari sini, Tuhan bisa menjadi manusia, bisa menjadi apa saja. Jangankan manusia, yang lain pun bisa. Tetapi apa pantaskah Tuhan menjadi makhluk? Karena Tuhan yang menciptakan makhluk tidak pantas. Sebenarnya sudah selesai poin dari saya. Sekiranya seperti itu juga Bang Jibril, silakan dilanjutkan lagi. Bang Jibril ketawanya dengan menyimak Tuhan menjadi semut. Saya cukup standby dan mendengarkannya. Silakan Bang Jib. Coba disanggah dulu. Ya, silakan. Disanggah dulu Bang, nanti saya yang respon. Silakan. Oke, siap. Ya. Tadi Kak Nora bilang Tuhan manusia hanya bisa membuat mujizat. Nah, Yesus itu datang sebagai manusia bisa melakukan mujizat. Apakah itu bisa disebut bukan bagian dari Tuhan? Contoh, tadi Kak Nora udah saya perhatikan lumayan paham juga sih Alkitab. Bisa mengubah air menjadi anggur. Apakah itu bukan bagian dari Tuhan? Oke. Ini kita tektokan aja Bang. Baru Tuhan, Yesus juga bisa memberi makan 5.000 orang, yaitu dengan 2 ikan dan 5 roti. Nah itu. Kalau standarnya mukjizat itu, Tuhan, ada mukjizat yang membelah laut, itu lebih dahsyat daripada sekedar ngasih makan atau ngidupin orang mati. Itu gimana Bang? Kalau standarnya mukjizat kalau standar ketuhanan itu mukjizat, itu satu. Kedua, Abang meyakini kalau Tuhan itu bisa jadi manusia Bang? Tuhan itu bisa jadi apa aja? Iya, betul. Jadi Tuhan yang kemanusia-manusiaan apa manusia yang ketuhan-tuhanan nih Bang? Karena sekalinya Abang mencampur adukkan, nggak ada kodratnya, berarti manusia ketuhan-tuhanan atau Tuhan kemanusia-manusiaan, yang mana nih? No, kita bukan ke situ arahnya. Yang jelas Tuhan bisa nggak jadi apa aja. Nah, yang kalau misalnya bukan masalah bisa atau enggak Bang. Semua itu ada konsekuensi logisnya. Abang tahu nggak secara definisi maha kuasa atau maha besar? Sekarang kita garis bawahi maha kuasa dulu. Maha kuasa dalam KBBI, maha itu artinya bentuk terikat. Bentuk terikat itu artinya kalau dia maha kuasa, dia akan terikat dengan kuasanya. Dia akan selalu berkuasa. Jadi 1 detik pun dia kehilangan kuasanya, itu hilang mahanya. Dia cuma berkuasa. Make sense nggak Bang? Masuk nggak?
Bang? Ya, halo Bang. Iya. Masuk nggak? Paham nggak Bang yang saya bilang? Maha kuasa itu artinya Abang tadi dia bilang kekal. kalau misalnya bisa hilang kekuasaannya itu dari segi mana? Tuhan itu tidak pernah kehilangan kekuasaan dia. Nah, Bahkan sebagai manusia pun tidak ada kehilangan. Gitu. Oke, detik maha kuasa ini dia dia maha kuasa, dia berkuasa, dia nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Nah, detik dia jadi manusia, dia bergantung sama gravitasi untuk melangkah. Dia bergantung terhadap makanan, dia tergantung terhadap minuman. Dia bergantung Bang, hilang kuasanya. Dia nggak maha kuasa lagi. Sampai sini make sense nggak Bang? Sampai sini masuk nggak? Kenapa kalau misalnya dia makan menjadi hilang kekuasaannya? Itu kan secara kita berarti dia bergantung manusia Bang. Kan yang namanya manusia kan lapar. Betul. Berarti dia bergantung sama makanan. Abang paham nggak? Kalau dia yang bisa menjawab itu. No, bukan. Itu bukan bergantung namanya Bang. Jadi apa namanya? Ya itu kan secara naluri manusia kan, misalnya kalau Ya kita kebutuhan lapar, ya makan kan gitu. Nah, Oke, siap. butuh kan? Butuh berarti bergantung kan? Kalau dia nggak makan 5 hari dia mati, kalau nggak minum 3 hari dia mati. Dia bergantung kan? No. Gini, abang pernah baca Alkitab nggak? Kalau Yesus pernah puasa 40 hari, dia itu tanpa makan loh. Iya, tapi dia lapar begitu balik lagi 3 hari. Ya, dia Nah, dia kelaparan juga, kenapa? makanya dia nyumpah pohon ara. Ya, Enggak, kan makanya Yesus berpuasa definisi 40 tahun itu kan kenapa dia punya keilahian? Karena kenapa dia bisa sanggup puasa 40 hari tanpa makan? Keilahiannya itu di mana sih Bang? Karena kalau Abang bilang Yesus mati enggak, saya selalu dengar ini beratus kali. Kalau di waktu dia disalib, dia nggak mati, kedagingannya yang mati, rohnya tetap hidup. Saya juga nanti kalau mati begitu Bang, daging saya yang mati, roh saya tetap hidup. Keilahiannya itu di mana? Yesus itu dia dari daging tubuh dia tuh tidak mati. Dia bangkit 3 hari setelah kematian dia. Iya, berarti Jadi waktu disalib berarti Tuhan disalib. Waktu mati berarti Tuhan yang mati. Enggak, kedagingannya, betul nggak? Logika dari abang dulu. Oke, gini Bang. Logika dari abang, Yesus disalib itu karena apa? Ya, karena ditangkap Roma. Itu naluri manusia juga, karena misalnya orang Israel itu merasa, orang Yahudi itu merasa Tuhan itu Yesus itu sebagai ini penjahat atau apa gitu, makanya disalibkan. Kan gitu. Itu kalau itu dari segi naluri manusia gitu. Oke, Yesus sebagai Tuhan kan. Itu yang saya tanya, keilahiannya ini di mana? Karena kalau dari mukjizat banyak yang mukjizatnya lebih dahsyat. Kalau nggak ada bapak, Adam nggak ada mak, nggak ada bapak. Jadi standar abang untuk menjadikan dia Tuhan ini apa? Standarnya seperti apa sih Bang? Yang namanya Tuhan ya Tuhan gitu. Jadi standarnya kalau saya nih, ini standar saya ya. Saya buka nih. Nih, ke Toha dulu ya. Mas, pakai tisu. Kalau ke tempat yang Habis itu nih. Itu siapa yang noise ya? Bang Hendra ya? Nih saya buka. Boleh saya sambil menyampaikan apa yang saya mau sampaikan dulu Bang? Boleh. Sambil Abang cari dulu ya. Dari sekian banyak saya lihat perdebatan antara Kristen sama Islam, itu pihak-pihak orang Islam itu selalu menyerang bagian kitab Kristen. Nah, saya sebagai orang Kristen selalu juga mencari-cari pengetahuan mengenai kebenaran dari orang Islam ini sama kebenaran orang Kristen ini. Bahkan saya ini Bang, saya fans beratnya Christian Prince. Abang tahu kan Christian Prince di Christian Prince yang mana nih? Yang luar apa yang Indo? Yang di luar, dia paham Al-Quran itu, dia paham betul Al-Quran, dia tahu isi Al-Quran. Enggak bahkan sih, dia mengetahui. Dia baca Al-Quran aja nggak bisa, tapi oke, terus. Siap. Nah, kenapa orang-orang Islam itu selalu menyerang bagian Kristen kitabnya gitu kan?
Karena mereka selalu mencari-cari kenapa Yesus itu disebut sebagai Tuhan, dan mereka teman-teman Islam ini selalu menanyakan di mana tertulis Yesus itu sebagai Tuhan kan gitu. Dia mengucapkan dirinya sebagai Tuhan kan gitu. Nah, boleh saya sampaikan di sini ada satu kitab, saya lupa tertulis di mana. Ketika Yesus dicobai di waktu apa tuh? Kalau nggak salah itu mengubah batu jadi roti. Ular memerintahkan, jika kamu sebagai Tuhan, coba ubah. Nggak, ini mau dibawa kemana sih? Saya bingung nih. Nggak tahu. Nggak, ini bang, ini standar Tuhan saya bang. Kayaknya yang di atas gedung itu deh, yang dia di Nggak, atas. ini standar Tuhan saya bang. Bang, ini standar Tuhan saya. Oke, siap. Kalau saya baca Keluaran 20, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu. Dia ngaku dia Tuhan nih bang. Ini bapaknya Yesus ngaku dia Tuhan. Habis itu Taha 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ini orang ngaku juga. Ini oknum ngaku Tuhan juga. Ini standar saya bang. Ini standar Tuhan ngaku Tuhan. Nah, di mana kalau yang abang mau menuhankan oknum tadi, di mana dia ngaku dia Tuhan bang? Oke, siap. Waktu Yesus dicobai iblis dan iblis mengatakan, jika kamu ingin menyembah aku, maka aku akan memberikan kamu kekuasaan di seluruh bumi ini. Maka Yesus naik ke gedung. Ke gedung yang tinggi. Itu kalau nggak salah itu bukit. Nah, Yesus berucap di sana, dia bilang, apa ya yang ucapkan itu yang? Aduh, lupa juga aku. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, kan itu. Nah, dari situ, dari statement itu aja. Di mana itu di mana bang? Coba ayo kita baca yuk. Jangan-jangan abang exegesis nih, abang ngartiin mas sendiri. Enggak, coba, itu ada tertulis. Kalau nggak percaya bang, itu ada tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Di kitab Matius 4 itu coba. Oke, Matius 4. Matius 4, percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Nah, dia bergantung lagi nih, ya, Tuhan lapar. Lalu datanglah si pencoba, ia berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, nah di sini anak Allah disebutnya, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman dan yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, mendapatkannya di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, menempatkan dia di bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahan, dan berkata kepadanya, semua yang akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Berarti tunggu dulu. Berarti menurut abang iblis minta disembah sama Tuhan gitu ya? Jadi iblisnya ini minta Tuhan pencipta dia nyembah dia gitu? Iya, betul. Makanya Tuhan berstatement. Jadi iblis ini minta penciptanya nyembah dia? Tunggu bang. Ya karena kan iblis kan maunya dia mau yang berkuasa kan, makanya dia mencobai Tuhan kan gitu. Nah, bang, iblis aja udah tahu ini kalau bener ini bukan pencipta, makanya bisa nyembah saya. Gimana sih abang? Iblisnya aja udah tahu. Maksudnya gimana bang? Iblis nggak mungkin bang minta penciptanya nyembah dia. Loh, iblis ini mau membelokkan Yesus untuk nyembah dia. Nah, justru di situ cobaannya. Justru di situ makanya Yesus mengatakan. Jadi Tuhan abang bisa dicobai nama iblis ya? Iblis di sini yang abang tahu apa? Coba dulu. Ya iblis makhluk ini. Ini nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Iblis aja tahu, iblis aja punya Tuhan bang. Iblis lebih beriman karena dia punya Tuhan yang tidak terlihat, yang maha kuasa, maha pencipta. Ini abang lebih parah nih daripada iblis nih berarti. Abang nyembah makhluk nih. No. Abang salah paham di situ. Abang salah paham. Nah justru bukan. Ini abang melebar. Siap. Pertanyaan saya, standar ketuhanan saya itu oknum yang mengaku Tuhan
Sama seperti di Keluaran 20, bapaknya Yesus bilang, akulah Tuhan Allahmu. Sama seperti di Taha 14, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu standar Tuhan, Bang. Dia mesti ngaku dia Tuhan. Nah, di mana Yesus ngaku Tuhan, coba? Halo? Iya. Iya. Iya, tadi di statement yang saya bilang tadi, yang pas dia dicoba ini tuh. Dia nggak bilang dia Tuhan. Dia nggak bilang dia Tuhan. Ya, makanya kan itu abang baca tadi udah iya, berarti eksegesis abang ya. Tuhan Allahmu hanya kepadanya sajalah kau menyembah. Oke, berarti abang mengeksergesiskan begitu dia bilang jangan kau mencobai Tuhanku, kamu abang artikan oh dia Tuhan gitu ya. Bukan ada Yesus bukan bilang Tuhanku. Dia bilang janganlah engkau Tuhan Allahmu. Ada pula tertulis janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iya. Ini abang baca nggak sih konteksnya? Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini tantangan iblis. Lo kalau jatuh, Tuhan akan nolong lo atau enggak? Terus Yesus bilang, lo jangan nyobain Bapak gua, jangan nyobain Tuhan, bukan jangan nyobain saya. Abang salah paham di situ. Abang bilang jangan mencobai Bapakku, bukan itu. Dia bilang di situ janganlah engkau mencobai Abang Allah. Baca konteksnya dong di Matius 4 nomor 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, di atas bait El berarti ini kan. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Jadi ini iblis bilang kalau lo jatuh dari bukit ini, dari gedung ini, nanti lo ditolong bapak lo kan. Abis itu Yesus bilang janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi jangan dicobain Tuhannya. Tunggu, dia nggak bilang di Astagfirullahaladzim. Abang paham nggak sih? Iblisnya bilang, coba lo lompat dari sini, Tuhan lo nolong nggak? Abis itu Yesus bilang, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia nggak bilang seakulah Tuhan Allahmu. Jadi abang mengartikan ya kalimat ini dia Tuhan gitu ya. Oke bang, tadi udah abang baca tadi di situ, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia bilang dia memang nggak ada secara menyampaikan langsung aku sebagai Tuhan tuh nggak ada, tapi dia bilang nggak ada. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Yang abang udah mencobai itu kan dia kan gitu. Boleh abang berarti udah akui abang itu tadi. Berarti abang udah mengakui dia nggak pernah mengaku dia Tuhan ya. Loh, kok jadi lari ke situ? Beri izin Mbak Jibril 1,5 detik, Mbak Jibril. Di situ ada komunikasi. Tunggu Bang Andi. Ntar dulu saya ngomong sama Mbak Jibril bentar. Aku mau izin. Mbak Jibril di situ ada iblis, ada Yesus. Pertanyaannya adalah yang mana yang Tuhan di situ? A iblis, B Yesus, atau keduanya bukan Tuhan? Silakan lanjut. Ini yang jawab siapa nih maksudnya Bang? Bang Panjaitan coba jawab. Kalau saya ini dua-duanya bukan, karena Tuhan saya nggak ada tandingannya bang. Kalau Tuhan dites sama iblis itu bukan Tuhan. Makhluk yang dites sama iblis itu bukan Tuhan bang. Tuhan itu di atas segala-galanya, nggak bisa dites-tes, nggak bisa dicobai. Tuhan ya, semestinya ya. Tuhan itu nggak bisa dicoba-cobain bang. Oke siap. Kenapa iblis mencobai Yesus itu? Karena kenapa? Karena Yesus itu kan sebagai manusia yang karena dia berwujud lah ceritanya. Dia datang berwujud dan mencoba Yesus. Iya, itu sama seperti demigod. Abang tahu demigod gak di ajaran Romawi Yunani sebelum Yesus? Itu ada yang namanya demigod. Demigod ini manusianya setengah dewa, setengah Tuhan. Setengah Tuhan atau setengah dewa, setengah manusia. 100% dewa, 100% Tuhan. Itu ada Perseus namanya, ada Zeus namanya. Nah, itu memang mereka seperti ini. Demigod namanya bang. Abang coba Google deh. Demigod, setengah manusia, setengah dewa. Tapi balik lagi ke sini bang. Berarti abang udah setuju kalau Yesus nggak pernah bilang dirinya Tuhan ya? Loh, saya bukan nggak ada bilang kayak gitu. Di mana dia bilang? Di mana dia bilang diakulah Tuhan Allahmu? Sama seperti Keluaran 20, sama seperti Taha 14. Di mana? Kan udah abang baca tadi di situ. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Dari situ sebenarnya sudah jelas kalau Yesus itu memang si iblis mau tidak menyampaikan secara langsung.
Abangku, menyampaikan secara langsung bahwa aku adalah Tuhan, tapi dari apa yang dia sampaikan itu bahwa dia di situ adalah benar-benar Tuhan. Oke. Sekarang di sini si iblis memang mau nyoba iblis di sini memang mau nyoba Tuhan Allahnya, Bang. Karena iblisnya bilang, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah." Lihat, bapak lo nolong nggak? Iya, Si iblis ini memang mau nyoba bapaknya, bukan mau nyoba Yesus. Loh, kenapa nggak mencoba Yesus? Kan Yesus yang mau melompat. Abang baca nggak ini? Aduh, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Jadi kalau lo lompat, bapak lo mestinya akan memerintahkan malaikat-malaikat untuk menolong lo. Karena sesuai yang ada ditulisnya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Ini memang iblisnya nyoba Tuhan bapaknya, bukan lagi nyoba Yesus, abangku. Makanya Yesus jawabannya, janganlah engkau menyembah Tuhan Allahmu, jangan nyoba bapak gua. Oh, berarti kita salah paham ini cerita. Dia ini udah jelas beda pemahaman. Oke. Saya mau membantah pernyataan abang itu dulu. Enggak, coba abang nggak menjawab dari tadi. Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Di mana Yesus mengaku dia Tuhan? Ya, salah satunya itu yang saya tahu. Ini eksegesis berarti ya. Dia nggak ada bilang dia Tuhan di sini, Bang. Eksegesis berarti ya, pemaknaan berarti ya. Nggak apa-apa juga. Oke, siap. Nah, sekarang saya mau membantah pernyataan abang itu. Ada tadi abang bacakan, saya lihat itu Al-Quran ya, abang baca itu. Tiada Tuhan selain Allah. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tiada Tuhan selain Allah, gitu kan? Memang betul. Kami juga mengatakan memang tiada Tuhan selain Allah. Allah di sini ini. Nah, disinilah kita yang mempunyai pemahaman yang berbeda itu. Mungkin abang menyatakan Allah itu adalah Tuhan. Nah, kami menyatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ya betul. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Yesus. Tiada Tuhan selain Yesus. Kan ibaratnya gitu. Itu dari kami. Nggak, ini abang ngaco banget. Nggak, di mana Yesus bilang dia Tuhan, Bang? Ada nggak? Salah satunya di situ pas dicobain. Baru yang kedua nggak ada dia bilang di sini. Dia bilang janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia nggak bilang dia Allah sendiri. Dia nggak ada bilang dia Tuhan. Gini, Bang, selama Yesus datang ke dunia, di dalam catatan Alkitab kan itu eksegesis lagi kan, pemaknaan lagi kan, berarti kan pemaknaan lagi kan, nggak ada eksplisit dia bilang akulah Tuhan. Ada nggak? Yang jelas, Bang, selama Yesus ada di dunia, ya abang yang jelas, jangan nanya sama saya, yang jelas, abang yang jelas. Di mana Yesus bilang eksplisit aku adalah Tuhan? Di mana? Kalau nggak ada, berarti pemaknaan ya. Pemaknaannya maksudnya gimana? Pemaknaan, oh karena dia bilang ini dia Tuhan, oh karena dia bilang itu dia Tuhan, oh karena dia bilang ini dia Tuhan. Itu pemaknaan, artinya eksegesis. Tapi secara eksplisit dia ada nggak bilang akulah Tuhan, sama seperti di Keluaran 20, sama seperti di Taha 14. Abang menyebut yang di Keluaran itu aku adalah Tuhan itu sebelum Yesus. Ini bapaknya Yesus, iya, bapaknya Yesus. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain. Iya betul. Nah, malah ada ilah Yesus sekarang. Kan ada ilah Yesus sekarang. Yang abang sembah kan ilah Yesus sekarang. Iya, padahal betul. Bapaknya bilang jangan ada ilah-ilah lain. Abang malah nyembah ilah Yesus. Gimana ini? Kan dia satu ini. Nah, itu lagi pemaknaan lagi kan? Enggak, Bang, kita kayaknya ini salah paham, salah pemahaman. Salah di mana, Bang? Bapaknya bilang jangan ada ilah-ilah lain. Abang bilang ada ilah Yesus namanya.
Bang. Jadi di perjanjian lama itu kehadiran Allah itu datang sebagai roh. Nah, lo datang sebagai roh lagi dari mana? Dia berbicara lewat roh gitu loh. Kehadirannya itu seperti api, air. Dalam perjanjian baru, roh itu sudah datang menjadi manusia. Itu. Makanya beda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, saya mau nanggapi yang pertama tadi dikatakan oleh Saudara Aritonang tadi sudah turunnya. Ibu Aritonang tadi. Dia kan membedakan persoalan mujizat. Iya kan? Mukjizat? Iya. Dia mengatakan, ya kalau Yesus Tuhan, lalu kita melihat dari sisi mujizat, nabi-nabi yang lain juga melakukan mujizat. Tapi coba mari kita telah dengan parameter kalau oknum yang bisa dibilang Tuhan itu karena mukjizat, ada mukjizat yang lebih dahsyat daripada yang Yesus lakukan. Contohnya membelah laut. Membelah laut itu menyelamatkan semua Bani Israel, termasuk Yakub dan keturunannya. Berarti kalau Nabi Musa tidak membelah laut, Yesus nggak akan pernah lahir. Nah begini saudara, coba itu lebih dahsyat lagi. Baik-baik. Sebentar, coba saudara telah baik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh para nabi sampai kepada Yesus. Ada perbedaan di sana. Mari kita lihat di dalam perjanjian lama, setiap Musa melakukan mujizat. Saudara perhatikan baik-baik. Allah berfirman kepada Musa. Allah berfirman, lemparkanlah tongkatmu ke tanah. Allah berfirman, Musa menuruti. Iya, betul. Tapi coba saudara perhatikan, dengar baik. Coba saudara perhatikan, datang kepada Yesus melakukan mujizat. Yesus tidak menunggu perintah itu. Dia langsung berfirman jadi, gitu loh. Tapi dia berterima kasih sama bapaknya. Di Yohanes 5:21 kan? Ya, makanya kita bicara mujizat dulu. Berarti dia bergantung dong. Abang nih malah memaknakan yang dia nggak bilang. Sementara dia bilang, aku tidak bisa apa-apa tanpa bapakku. Dia udah eksplisit bilang, gue nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bapak gue. Tapi abang malah mengambil ayat-ayat cerita-cerita yang lain dan memaknakan, oh dia Tuhan. Saya nggak paham. Begini bro, sebentar, begini bro. Apakah saudara memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan atau bagaimana? Atau ini bagaimana? Silakan. Kita main nabrak-nabrak gitu. Kita main nabrak-nabrak atau bagaimana? Iya silahkan. Iya, Bang Jibril tolonglah kasih kesempatan orang untuk menyampaikan statementnya, baru Abang Jibril menyangga gitu. Ya silakan. Artinya kalau saudara memberi kesempatan kepada saya sebagai Kristen untuk membela iman saya di sini, berarti ya saudara tenang dulu. Tapi kalau kita main nabrak-nabrak, oke silakan kita nabrak-nabrak di sini. Ya, oke. Jadi kita bicara versi mujizat dulu. Mujizat, saudara telusuri para nabi melakukan mujizat. Itu Allah berfirman dan Allah berfirman. Jadi Musa menuruti perintah gitu loh. Allah mengatakan, lemparkan tongkatmu ke tanah. Ya Musa langsung melakukan. Tapi dalam versi mujizat yang dilakukan oleh Yesus, dia tidak menunggu perintah. Dia langsung berfirman jadi gitu loh. Dia merubah air menjadi anggur, dia tidak menunggu perintah itu. Nah, saudara telusuri dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, semua itu ada perintah. Tapi ketika Yesus melakukan itu, dia nggak tunggu perintah itu bro. Dia langsung melakukan tanpa perintah. Nah itu satu. Yang kedua, tadi saudara Aritonang mengatakan apa ya tadi? Tadi kan saudara masuk di dalam kisah pencobaan. Nah, kisah pencobaan. Menurut iman kami Kristen, bahwa masalah pencobaan, kenapa iblis ini mencoba Yesus? Saudara tahu, iblis ini kan makhluk yang sudah dilemparkan dari surga ke bumi yang sudah menjadi iblis. Dia sebelumnya tidak ada iblis. Sebelumnya itu dia malaikat terang. Tetapi dia dilemparkan ke bumi menjadi malaikat gelap. Nah, malaikat gelap ini yang mencoba, yang menggagalkan misi Yesus, misi Allah itu di Taman Eden. Dia sudah menggagalkan di sana. Iya. Dia sudah mengagalkan misi Allah di Taman Eden terkait dengan larangan-larangan bagi Adam dan Hawa. Iblis mengagalkan itu. Dia berhasil kan? Nah, dia dilempar. Jadi dilempar ke bumi untuk apa? Nah, dia mulai menggoda, menawan manusia untuk mengikuti jejaknya gitu loh. Nah, dia tahu bahwa Yesus yang hadir ini adalah benar-benar Allah yang menjadi musuhnya, sehingga dia tetap mau mencobai karena sudah merubah wujud menjadi manusia. Maka itu di dalam Lukas 4 tadi mengatakan
Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ini kan kata iblis. Nah, ayat yang kelima, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah. Iya, kelamaan. Ntar dipotong nangis, mewek, malah curhat. Nah, gini. Muter-muter. Gini kan. Ditanya Yesus di mana bilang diri dia Tuhan. Itu aja muter ke perjanjian lama, muter ke sini, muter ke situ. Capek banget malam lebaran. Nah gini bro, Bang, boleh saya sedikit lagi bang? Saya kan tadi menjawab saudari Aritonang. Nah sudah lewat itu. Sekarang saya masuk. Nggak ada Muslim di sini yang cukup tolol untuk jadi dari nyembah Tuhan ke nyembah makhluk bang. Abang bilang aja di mana Yesus ngaku dia Tuhan. Dah itu aja. Nah, begini bro, nanti kita ke situ. Tadi kan kamu sama nanti ke situ diam dulu ada mikir. Lagi membahas. Udah. Kalau kamu nggak jawab itu nanti aja kau ngomong. Kau ngomong sendirilah tapi di mute. Kami nggak mau mendengarkan pengantarmu. Silakan Pak Jahitan. Oke, baik. Ini saya kasih statement sedikit saja. Selama perdebatan antara Kristen sama Islam itu selalu menyerang-nyerang bagian Alkitab. Nah, yang jelas dari saya, Al-Quran kami sama hadis kami juga setiap hari Abang scroll aja sedikit bang, selalu diserang-serang. Gak usah jadi paling korban lah. Gini, jadi yang jelas dari statement dari saya, Tuhan bisa nggak jadi apa aja? Bisa. Kalau misal dari situ saya nggak mau nyembah. Sudah kalah telak. Saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi tai kucing bang. Kalau Tuhan bisa jadi tai kucing, saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi tai kucing. Saya mau Tuhan saya itu maha kuasa, maha suci, maha besar. Ya nggak tahu. Bisa juga jadi iblis untuk nembus dosa iblis. Itu kenapa Tuhan jadi tai kucing kan gitu. Oke, nice. Nah, itu abang yang bilang loh Tuhan bisa jadi apa aja. Saya nggak mau nyembah Tuhan yang bisa jadi apa aja. Saya mau nyembah Tuhan yang bisa jadi Tuhan. Bukan Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia yang ketuhan-tuhanan. Nggak ada kodratnya gitu. Silakan. Jadi begini, saudara Panjaitan. Halo. Ya, halo bang. Nah, saudara Gabriel ini kan kami mau grecokin doang lu. Silakan. Oke bang, sebelum saya turun, boleh saya ini dulu bang. Silakan. Saya mau sedikit menyerang bagian bagian situ, tapi jangan. Silakan. Jangan baper lah gitu ya bang ya. Iya, silakan. Tapi kasih saya waktu menjelaskan ya, menjawab ya. Ya, kenapa saya tidak ada sedikit pun misalnya masuk Islam, tidak ada niat saya sedikit pun masuk Islam karena saya ada satu yang membuat saya agak ini, yaitu perbedaan surganya orang Kristen dengan surganya orang Islam itu sangat jauh berbeda. Itu kenapa surganya orang Kristen itu ya semua di dalamnya segala kemuliaan, tidak ada yang hal-hal najis, tidak ada hal-hal yang perbuatan yang najis lah gitu. Enggak, kita kulitin ya bang. Kita kulitin di orang Islam. Yakin itu surganya steril, yakin. Bang, kita kulitin yuk maksud surga dan neraka dari perspektif kita masing-masing. Perspektif surga bang sama neraka bang kayak gimana sih? Nanti saya jelasin perspektif saya. Silakan bang. Yang jawab siapa dulu? Abang, silakan menjelaskan neraka abang kayak gimana dan surga abang kayak gimana. Surga dari menurut orang Kristen yaitu adalah semua manusia itu kan meninggal menjadi malaikat. Nah, malaikat ini berkumpul di surga itu hanya untuk memuji, memuliakan, dan ibaratnya tidak adalah hal-hal yang perbuatan yang najis yang kita lakukan di dunia gitu. Jadi surga itu betul-betul tenang, betul-betul. Enggak, neraka kan kita disiksa bang. Kalau di neraka kan kita disiksa itu karena perbuatan tergantung perbuatan manusia itu kan. Betul. Lawannya siksa apa sih bang? Lawannya siksaan apa sih? Lawannya siksa yang tidak disiksa gitu, ya kesenangan, kenikmatan gitu ya. Nah kalau saya bang disuruh nyanyi-nyanyi kayak abang, kalau abang kan di surganya jadi malaikat habis itu nyanyi-nyanyi ya bang ya?
Iya betul. Nah, kalau saya Bang, saya udah ngerasain nih di karaokean, saya karaokean 3 jam aja Bang. Udah habis lagu saya Bang. Udah capek saya. Apalagi disuruh nyanyi, suruh karaokean 1000 tahun Bang. Bakar aja gue di neraka sekalian daripada disuruh nyanyi-nyanyi 1000 tahun. Abang paham nggak? Jangan salah, abang berarti abang salah paham tentang surga. Di surga tidak ada yang namanya kecapean. Waduh, lebih tersiksa lagi gue disuruh nyanyi nggak capek-capek. Bukan, abang nih logikanya kalau di neraka kan kita disiksa Bang. Ya di neraka kan kita disiksa. Lawannya neraka nih apa? Abang udah jawab tadi itu. Di rumah lagi di sini. Kan abang tadi menyampaikan karena kita nyanyi ya capek gitu kan. Iya. Kan tidak ada yang nama istilahnya kecapean atau apa. Itu tidak lawannya neraka kan disiksa nih Bang. Lawan di surga tuh berarti kita dikasih dapat apa nih? Lawannya neraka. Aku merasa abang salah paham. Jadi menurut abang disiksa di neraka itu cuma sebentar gitu. Jadi iya selama-lamanya dong. Gitu. Iya selama-lamanya betul. Selama-lamanya. Nah lawannya berarti surga mestinya lawannya siksaan dong. Betul nggak? Jadi menurut abang nyanyi itu tersiksa? Iya, saya karaoke 3 jam aja udah capek, nggak tahu lagi mau nyanyi apa. Disuruh nyanyi 1000 tahun nggak capek-capek lagi. Izin dulu Bang. Itu naluri manusia loh Bang. Capek itu naluri manusia. Oke sekarang gini Bang. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu yang lain. Sekarang Bang Jibril menjelaskan surga dari abang dulu lah. Surga dari abang dulu. Oke, surga dalam versi Islam itu adanya surga itu digambarkan sebagai tempat yang penuh keindahan, penuh kenikmatan yang tak terhingga, melebihi apapun yang dibayangkan di dunia. Kita bisa ketemu keluarga kita bisa ketemu Rasulullah, kita bisa ketemu semua orang yang kita mau. Yang ya kalau mereka memang masuk surga. Kedua, taman-taman yang hijau dan sungai-sungai, dan di mana sungai-sungai ini mengalir dengan berbagai macam air. Habis itu ada ya banyak lah, ada madu, habis itu ada susu, habis itu ada pelayan bidadari, habis itu apalagi pohon-pohon dan buah-buahan. Ya kenikmatan, lawannya siksaan itu kenikmatan. Itu surga. Bang Jibril, izin Bang Jibril.